Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang cara membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Materi dasar dalam belajar algoritma, ya sesuai dengan yang ada di buku, itu ada tiga yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama sequential atau berurutan, yang kedua tentang percabangan, yang ketiga tentang perulangan. Dalam kesempatan ini, saya akan jelaskan dulu terkait dengan sequential atau berurutan. Sekuensial itu merupakan salah satu struktur dasar dalam algoritma yang mencerminkan langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berurutan dan harus sistematis serta logis. Bisa diibaratkan sekuensial ini seperti ketika kita menaiki anak tangga, yang mana setiap anak tangga harus kita lalui, tidak boleh lompat. Kecuali ada opsi-opsi yang lain yang harus kita lompat, nah itu kita tidak berkenan. Kalau seperti itu, maka itu bukan sekuensial. Itu bisa masuk nantinya ke percabangan atau perulangan. Seperti itu. Langkah-langkah dalam menyusun flowchart itu yang pertama, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada simbol terminal sebagai representasi dari mulai dan terminal sebagai representasi dari akhir atau selesai. Berikutnya, kita deklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan dalam membuat flowchart tersebut. Nah, baru berikutnya kita tentukan input apa saja yang akan kita gunakan dari deklarasi atau dari variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Langkah berikutnya adalah proses. Nah, prosesnya adalah aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan dari flowchart yang ingin dibuat. Terakhir, output. Nah, baru setelah itu selesai. Contoh sekuensial itu yang pertama. Nah, ini yang paling sederhana yaitu menjumlahkan dua bilangan. Yang pertama mulai, setelah itu kita deklarasikan. Karena cuma terdapat dua bilangan, maka deklarasinya cuma ada tiga. Yang pertama yaitu bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasil dari penjumlahan tersebut kita simpan ke dalam variabel jumlah. Input yang dibutuhkan yaitu input untuk bilangan pertama dan bilangan kedua. Berikutnya proses. Nah, proses ini untuk melakukan aktivitas mencari hasil penjumlahannya dengan rumus jumlah sama dengan bilangan pertama. Kok dikali? Ini ada salah ya. Nah, karena penjumlahan ini ditambah. Nah, seperti itu. Bilangan pertama tambah bilangan kedua. Outputnya yaitu menampilkan hasil dari variabel jumlah, yaitu hasil dari bilangan pertama tambah dengan bilangan kedua. Ketika kita implementasikan dalam bentuk logaritm yang pertama, nanti kita langsung praktek. Ini saya berikan gambarnya dulu. Yang pertama kita deklarasikan bilangan pertama, kedua, dan jumlah. Nah, ini cara mendeklarasikannya. Kita asumsikan bahwa penjumlahan ini hanya untuk bilangan bulat. Maka dari itu, tipe data yang kita gunakan di sini adalah integer. Setelah klik OK, hasilnya seperti ini untuk deklarasi. Berikutnya untuk input. Nah, yang kita butuhkan sebagai input yaitu untuk bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, ini adalah hasil ketika kita memberikan nilai pada propertiesnya input. Nah, ini kita beri nama bilangan pertama. Hasilnya seperti ini, seperti yang di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu proses. Nah, proses ini merupakan aktivitas yang kita gunakan sebagai inti dari flowchartnya, yaitu dengan dengan memberikan nilai kepada variabel jumlah. Nah, nilai yang didapat oleh variabel jumlah yaitu nilai dari penjumlahan bilangan pertama tambah bilangan kedua. Hasilnya seperti gambar di sebelah kanan. Nah, langkah terakhir adalah proses. Nah, pada propertiesnya output, kita tambahkan apa yang mau tampilkan. Yang ingin tampilkan adalah nilai dari variabel jumlah. Langsung ketik saja jumlah. Lalu oke, hasilnya seperti ini. Flowchart akhirnya ketika itu sudah jadi menjadi seperti ini. Nah, baik, berikutnya kita langsung coba praktekkan ketika kita menggunakan logarithm. Oke, baik, kita langsung buka logarithmnya. Nah, ini hasil praktek yang tadi kita buat baru saja. Oke, down, kita buat yang baru, file new. Yang ini. Oke. Ini yang pertama. Nah, sekarang seperti awal tadi, yang pertama kita deklarasikan menggunakan simbol deklarasi seperti ini. Double klik deklarasinya, kita beri nama bil pertama, bil kedua, berikutnya jumlah. Nah, seperti ini. Tipenya adalah integer, jangan lupa. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita tambahkan
simbol input. Input pertama adalah bil pertama. Oke. Input yang kedua adalah bil kedua. Nah, setelah kedua input ini selesai, maka kita tambahkan proses. Proses sama dengan variabel jumlah kita isi dengan bil pertama ditambah bil kedua. Oke. Berikutnya output. Nah, kita gunakan simbol output seperti ini. Nah, outputnya apa? Nah, menampilkan hasil dari variabel jumlah. Oke, berikutnya kita jalankan dengan klik icon run sebelah kiri atas. Klik run. Ada yang salah di sini. Nah, before you cancel variabel bil pertama belum dikasihkan. Pertama, wah ini kurang R-nya ini. Kurang R-nya, ada yang salah. Nih, bil pertama. Oke. Coba kita jalankan sekarang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita coba telusuri. Please enter a value of type integer. Nah, silakan masukkan nilai yang bertipe integer, artinya bilangan bulat pada variabel bil pertama. Kita isi misalnya 10. Nah, ini masih di bil pertama. Enter. Nah, sekarang kita masuk ke bil kedua. Kita isi 15. Setelah itu enter. Maka hasilnya adalah 25. Seperti ini. Oke. Representasinya adalah ini ketika kita gambarkan. Bil pertama itu 10, bil kedua itu 15. Nah, kita proses bil pertama tambah bil kedua, hasilnya dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Berikutnya kita tampilkan variabel jumlah. Nah, seperti ini. Bagaimana Pak kalau seandainya kita membuat variasi? Kita buat variasi, ada keterangan, hasilnya adalah misalnya, maka kita bisa tambahkan string seperti ini. Tambah petik. Nah, hasil penjumlahan sama dengan seperti ini. Setelah itu tambahkan penghubung string yaitu simbol dan. Nah, ini penghubung string. Jadi ketika kita jalankan seperti ini. 10 ditambah 5. Nah, ini keterangannya. Hasil penjumlahan sama dengan caranya seperti ini. Baik. Sampai di sini mungkin saja bisa saya sampaikan. Tunggu di video berikutnya untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.